Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Orang dengan gangguan jiwa bawa kabur balita di Bukit Tinggi. Diduga curang, pemilihan wali nagari 4 Koto digugat warga. Ada 61 kasus narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan sejak Januari sampai November 2022. Beginilah situasi kebakaran yang terjadi pada gedung pusat kebudayaan milik pemerintah Kota Sawalunto pada Kamis siang. Bagian atap bangunan peninggalan Belanda ini terbakar hebat. Api pertama kali berkobar dari atap gedung tersebut yang menyebabkan kepanikan warga setempat. Mereka memindahkan peralatan yang ada dalam gedung tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kota Sawalunto dan sebuah mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Sijunjung tiba di lokasi untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama hampir 3 jam, api berhasil dipadamkan. Di gedung itu sedang dilaksanakan Festival Durian yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terjadi kebakaran pada gedung pusat kebudayaan Kota Sawalunto, yang mana kejadian kebakaran tersebut terjadi pada saat Festival Durian yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat sedang berlangsung. Dan untuk penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Penyebab kebakaran itu masih diselidiki polisi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tapi kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Gedung pusat kebudayaan yang terletak di tengah Kota Sawalunto ini merupakan peninggalan Belanda. Dulunya gedung ini bernama Sociëteit Gluk Auf atau Gedung Pertemuan yang dibangun pada tahun 1910. Gedung ini digunakan pejabat tambang batubara Ombilin untuk bersosialisasi, berpesta, dan berdansa. Pribumi menyebut gedung ini dengan nama Rumah Biola. Dalam perjalanannya, gedung ini beberapa kali berubah fungsi. Pada awal kemerdekaan, menjadi gedung pertemuan masyarakat. Awal tahun 70-an, berubah menjadi kantor sebuah bank pemerintah. Pada tahun 2006, pemerintah Kota Sawalunto mengubahnya menjadi gedung pusat kebudayaan. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto. Ratusan pengunjung Pasar Bawah Bukit Tinggi dikejutkan oleh aksi seorang wanita parubaya yang membawa kabur seorang balita berusia 13 bulan. Kejadian berawal saat saksi melihat anak rekannya sesama penjual di pasar bawah dibawa orang tidak dikenal dalam kondisi menangis. Seketika ayah korban, Nenen Chandra, mengejar pelaku sejauh 200 meter dan langsung merebut anak sulungnya dari tangan wanita tersebut. Saat ditanyai, wanita itu menyampaikan bahwa dia menemukan balita sendirian di tengah jalan dan membawanya pergi. Dia mengaku berasal dari daerah Matur, Kabupaten Agam, dan ke Pasar Bawah membeli peralatan tulis. Tuh, kapan bau? Kau bawa pulang atau kau bantuan orang tuanya di sana? Aku bawa anak ini apa nih bawa? Iya, tapi kita main. Oh, kena main ini kayak banyak dulu. Udah aku tadi dong. Ayah korban tidak mengenal wanita yang membawa anak perempuannya. Beruntung sang anak tidak disakiti oleh wanita yang diduga orang dengan gangguan jiwa itu. Memang dibawa. Tuh gimana keadaan? Jadi selanya
menangis anak aku tadi. Jadi Kena menangis pas baru tahu. membawa awak nampak tu sedang menangis. Jadi awak rabi anak tu dari belakang. Sebelumnya kenal sama ibu tuh. Itu berapa jauh dari toko bang ditemukan anaknya? 200 meteran. Petugas kepolisian Polsek Kota Bukit Tinggi tak mengetahui identitas pelaku karena tidak memiliki KTP dan susah berkomunikasi. Dan kemudian memang kita bawa ke kantor, sampai di kantor kita tidak lanjuti, dan ternyata dari pelaku itu adalah orang yang sedikit ada gangguan jiwa, ya, sehingga untuk selanjutnya pihak korban tidak membuat laporan, dan kasus tersebut kita tidak lanjutkan kepada yang si pelaku, kita serahkan kepada Satpol PP untuk dikembalikan kepada keluarganya. Peristiwa tersebut tak menjadi kasus hukum karena orang tua balita tidak melaporkannya ke polisi. Orang dengan gangguan jiwa tersebut diserahkan polisi ke Satpol PP. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Minum dulu. Enggak, duduk sana dulu. Pemilihan Wali Nagari 4 Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berbuntut panjang. Warga menduga ada kecurangan dalam pemilihan tersebut. Itu sebabnya emak-emak pendukung Hermendi yang kalah dalam pemilihan menghadiri pertemuan di kantor Camat Pulau Punjung. Pertemuan tersebut untuk membahas gugatan hasil pemilihan Wali Nagari tersebut. Ada 5 calon Wali Nagari yang dipilih untuk masa jabatan 2022 hingga 2027 mendatang, yang digelar pada tanggal 20 Oktober lalu. Dalam gugatannya, Hermendi menduga adanya kecurangan serta pelanggaran dalam pemilihan Wali Nagari tersebut. Pihak penggugat telah melakukan pertemuan di tingkat nagari, namun tidak ada kata sepakat. Kemudian dilanjutkan ke pemerintah Kecamatan Pulau Punjung yang difasilitasi oleh Camat Pulau Punjung dan Muspika setempat. Ya, cerita gunanya kisah begini, kami atas nama calon pasangan nomor 5, jadi kami di sini banyak telah menemukan bukti kecurangan dari PPN atau KPPS. Kami pertama sekali mencari kebenaran di Nagari 4 Koto Pulau Punjung ini. Itu adalah kebenaran yang ditegakkan di Nagari 4 Koto Pulau Punjung. Pertemuan dan penyelesaian dugaan kecurangan dalam pemilihan Wali Nagari 4 Koto Pulau Punjung di tingkat pemerintah kecamatan tidak mencapai kesepakatan. Permasalahan tersebut dilanjutkan ke tingkat pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Ini adalah sengketa atau perselisihan pemilihan Wali Nagari 4 Koto Pulau Punjung yang kita laksanakan pada tanggal 20 Oktober kemarin, dan insya Allah pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Untuk Kecamatan Pulau Punjung ada 3 permasalahan, ada 3 nagari yang mengajukan gugatan. Di Kecamatan Pulau Punjung ada 3 nagari yang melakukan gugatan: Nagari Sikabau, Nagari Sungai Kambut, dan Nagari 4 Koto Pulau Punjung. Semua gugatan masih berproses. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Dari awal tahun 2022 hingga bulan Oktober ini, terdapat 61 kasus narkoba yang diungkap polisi pesisir selatan. Dari jumlah tersebut, 39 merupakan pengedar kasus sabu-sabu, 11 kasus pengedar ganja, 8 kasus pengedar sabu-sabu dan ganja, dan 3 kasus pemakai sabu-sabu dan ganja. Hal itu terungkap pada ekspos yang digelar Polres Pesisir Selatan hari Selasa di Painan. Dari kasus tersebut, polisi menyita sabu-sabu seberat 44,04 gram dan ganja 1,68 kg. Dengan jumlah tersangka 80 orang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini menjadi penangkapan kasus paling tinggi dibanding tahun 2020 dan tahun 2021 yang hanya berjumlah 45 kasus. Artinya memang tren sabu ini sudah sangat meningkat di setiap tahun.
penggunaan sabu oleh masyarakat atau pemakai ini sudah sangat meningkat. Inilah yang menjadi isu penting perlu dibentuknya BNK, mengingat yang pertama adalah kasus yang terjadi, kemudian luas wilayah yang memang sulit untuk terjangkau bagi personel Polres. Polisi di pesisir selatan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke kampung-kampung, nagari-nagari, dan juga ke sekolah-sekolah agar peredarannya dapat dikurangi. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.